Halo guys, Sekejapers, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Bro Miftah Channel. Di tips kita kali ini, bagaimana cara mendesain pagar rumah dengan desain yang benar dan tepat. Perumahan kelas menengah ke bawah umumnya tidak memasukkan pagar rumah sebagai pelengkap rumah. Desain pagar harus diusahakan oleh pemilik rumah sesuai dengan seleranya. Sehingga kita biasa melihat banyak perumahan yang tidak lagi memperlihatkan sebuah konsep awal yang jelas. Rumah dengan model dan tipe yang sama ya, misalnya mempunyai beragam model pagar warna-warni yang mendominasi pemandangan. Dan celakanya lagi, corak pagar itu tidak selalu cocok dengan tipe rumah, baik proporsi maupun coraknya. Hal yang sama terjadi juga dengan rumah kelas menengah atas. Walaupun pengembang menambahkan pagar pada paket penjualannya, umumnya pagar dibuat dengan bahan ala kadarnya, sehingga di kemudian hari ya, pemilik rumah harus mengganti pagar yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan hasilnya pun setali 3 uang. Banyak pagar yang dibuat tidak proporsional dan tidak sesuai dengan desain rumahnya. Pertimbangan utama dalam membuat pagar rumah adalah keamanan ya. Karena itu, tinggi pagar bisa juga mencerminkan situasi psikologis si pemilik rumah, namun juga kondisi objektif keamanan di sekitarnya. Bila tingkat keamanan lebih diutamakan, orang cenderung mengabaikan proporsi serta aspek keserasian baik antara desain pagar dengan desain rumah maupun lingkungan sekitar. Ada kecenderungan faktor keamanan dan estetika ya, dalam mendesain sebuah pagar. Adalah 2 faktor yang berbanding terbalik. Semakin tinggi faktor keamanan, semakin diabaikan faktor keindahan dan keserasian pagar rumah. Padahal sebagian besar dari kita itu mungkin lebih menginginkan rumah tanpa pagar alias rumah taman. Selain terasa lebih lega, aliran udara dan sinar matahari juga dapat lebih optimal. Namun situasi ini barangkali hanya dapat dinikmati segelintir orang saja. Karena biaya pengamanan lingkungan mungkin jauh lebih mahal ya daripada sebagian dirasakan oleh mereka yang tinggal di klaster atau kompleks perumahan taman. Ideal tinggi pagar depan rumah adalah kira-kira sekitar 1,5 meter atau sepertiganya dari tinggi fasad rumah satu lantai. Karena faktor keamanan menjadi pertimbangan, sehingga pagar harus lebih tinggi. Upayakan bahwa lewat pagar itu udara dan cahaya matahari tetap leluasa masuk. Yang kedua, serasikan pagar dengan fasad rumah. Untuk Anda yang sedang mencari inspirasi desain pagar, faktor utama yang harus Anda perhatikan adalah aspek keserasian antara pagar dan tampak rumah. Pagar yang sedap dipandang mata adalah yang proporsinya tepat, semodel, seirama dengan desain rumah. Kalian bisa lihat contoh di sini ya, ini ya. Pagar yang desain dengan serasi. Artinya kalau rumah Anda vegetarian misalnya, gunakan pagar yang senada, misalnya dengan mengekspos batu Bali serta lengkungan dengan warna green. Atau kalau rumah etnik, maksimalkan pemanfaatkan batu alam serta kayu. Keseriusan itu didapat dari pemilihan warna yang senada,
corak atau ornamen dan material yang sejenis. Jadi jangan sampai terjadi pagar rumah itu seolah berebut perhatian ya, sehingga keduanya malah kehilangan keindahan karena bertabrakan. Yang ketiga adalah pagar rumah minimalis. Prinsip utama dari rumah minimalis adalah bermain dengan bentuk geometris yang simpel, yaitu dengan bentuk yang vertikal dan horizontal. Meskipun simpel, permainan garis vertikal dan horizontal tetap dapat kelihatan indah dan tidak membosankan ya, asalkan Anda tahu caranya dan berani membuat eksplorasi. Eksplorasi itu antara lain dapat dilakukan dengan menciptakan penciptaan tekstur visual, yaitu kesan tebal dan tipisnya, halus dan ratanya yang timbul karena pola yang dibuat. Kalian bisa lihat contoh ini, pagar rumah berikut ini. Permainan bentuk geometris yang simpel dan serasi dengan bentuk dan warna rumah menghasilkan komposisi yang indah. Keren sekali nih. Dan yang keempat, material pagar dan green design. Pedagang atau pengrajin pagar rumah umumnya menyediakan material dan contoh desain yang terbatas ya. Perjuangan mereka sederhana saja agar harganya dapat terjangkau dan pengerjaannya cepat. Begitu. Padahal banyak material bangunan yang tersedia di sekeliling kita itu memungkinkan untuk kita berkreasi ya. Misalnya dengan bambu, penataan bambu-bambu, terus penataan dengan sisa-sisa ranting seperti itulah. Coba perhatikan contoh di bawah ini bisa memanfaatkan satu jenis material yaitu batu bata yang didesain dengan simpel justru akan menampilkan keindahannya sendiri di situ. Selain itu, pemanfaatan taman hias untuk memperindah pagar akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang peduli dengan arsitektur hijau alias green design. Dalam semua hal itu, corak yang simpel dengan satu jenis material saja yang diekspos misalnya, pilihan warna disertai kesadaran untuk membuat desain tekstur visual yang berirama adalah kunci dari desain pagar yang menawan. Itu kesimpulannya. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti tips desain kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kalian semua. Sampai jumpa in the next tip video. See you.